Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara yang pasti memberkati kita semua. Mari kita memuji nama Tuhan. Let's worship Him. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku kembali, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tersuka Bapa-Ku dan sahabat-Ku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh I like You everything. Oh I like You everything so good. Every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I like You everything. Oh I like You everything so good. Every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of God. Oh I will sing of the goodness of Terima kasih Tuhan, betapa hati kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap saat dalam kehidupan kami, apapun yang
yang sedang kami Yes. alami, apapun yang sedang kami jalani saat ini, biar kami senantiasa boleh mengikuti prosesnya Tuhan dengan taat dan setia Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biar Amin. Tuhan kami boleh terus memelihara ketaatan kami kepada Tuhan, dan biar Tuhan Yesus pengiringan kami kepada Tuhan boleh senantiasa menyukakan hati Tuhan. Biar dalam kehidupan kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Yes. Saat ini Amin. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga biarlah setiap pujian yang telah kami naikkan, yang akan kami dengar juga Tuhan Yesus, itu dapat memberkati setiap midweek worship community saat hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mau mendapatkan berkat dari Engkau sendiri Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ramdan dari Amerika, California. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian dari seorang gestar. Enjoy. Shalom semuanya, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, saya akan naikkan satu pujian biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Thank you my bro untuk lagu pujian yang sungguh menyentuh hati kita. Pujian yang memuji dan menyembah Tuhan, di mana betapa besarnya kasih karunia Tuhan Dia tunjukkan kepada setiap kita, umat yang bergantung dan berserah kepadanya. Shalom semuanya, Midweek Worship Community. Halo Sukabumi, Jesus loves Sukabumi. And thank you for Pastor Nathan for this opportunity for me to sharing again about God's Word. Dan hari ini saya akan berbicara tentang Bapa yang setia. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh mengenal Bapa kami di surga lewat putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menunjukkan kasih setianya kepada kami, yang selalu menuntun hidup kami. Tuhan, kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kami, sungguh menghibur kami, dan kami disadarkan kami punya Bapa yang setia, Yesus namanya, yang peduli akan kehidupan kami, yang tetap setia meskipun kami kadang tidak setia. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini, haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, the river of blood itu menghapus, membasuh dosa-dosa kita semua. Dan kita percaya bahwa Allah kita setia. Oleh karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13, saya siapkan PowerPoint kalau saudara bisa melihat tayangannya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu keterbatasan kita. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kadang Tuhan izinkan kita dicobai dengan situasi apapun juga. Tetapi satu penghiburan buat kita yang menunjukkan bahwa God is faithful. Allah kita setia, Bapa kita setia. Sekalipun ketika kita ada dalam pencobaan, kata firman Tuhan hari ini, bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, saat ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana kesetiaan kita sama Tuhan Yesus. Tapi saya akan berbicara bagaimana Bapa setia kepada kita sebagai umatnya. Jadi firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini tentang Dia, dan Dia. Karena Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang luar biasa, care sama kita. God is faithful, a faithful father, Bapa yang setia. Saya temukan saudara beberapa definisi tentang setia. According to the Bible, itu setia itu artinya kokoh, tidak tergoyahkan, ya, tidak berubah, penuh dengan kebenaran. Setia di sini adalah dia tulus, murni. Tetapi kenapa ada banyak orang yang tidak dapat merasakan akan kesetiaan Bapa kita? Kenapa? Apa alasannya? Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kesetiaan Bapa kepada umatnya. Ya. Kenapa banyak orang tidak bisa merasakan kesetiaan Bapa? Oleh karena mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau dibentuk. Mereka tidak mau datang kepada Bapa. Ilustrasi seorang pemangkas rambut
Lalu dia bertanya kepada orang yang lagi dicukur, kenapa ada banyak orang yang mengalami kemalangan, kesedihan, kecelakaan, duka cita? Kalau Tuhan ada, kenapa itu semua harus terjadi? Banyak orang yang melarat, banyak orang yang susah. Lalu orang yang dipangkas ini hanya berkata, pada waktu saya berjalan datang ke tempat ini, saya melihat begitu banyak orang-orang yang rambutnya tidak terawat. Loh, kok kenapa ilustrasinya seperti itu? Dengan rada emosi, si tukang cukur ini merasa tersinggung. Ya demikian juga ada banyak orang yang mengalami kemalangan, menderita, kesusahan, yang gak happy, gak tahu tujuan hidupnya, karena mereka tidak mau datang kepada Bapa kita yang setia. Demikian juga mereka, kalau datang ke tempat ini, tentu rambutnya akan terawat. Lalu alasan yang lain karena mereka tidak mau menyadari kalau Bapa Surgawi itu mengasihinya. Alasan yang lain kenapa ada banyak orang yang tidak merasakan kesetiaan Bapa, karena mereka tidak mau membuka hati. Saudara tahu gambar atau kalender almanak saudara ketika Tuhan Yesus ketuk pintu, dan kalau saudara perhatikan gambar tersebut dari luar nggak ada grendelnya saudara, karena itu pintu hanya bisa dibuka dari dalam. Itulah gambaran hati kita yang harus membuka hati sehingga Tuhan Yesus bisa masuk. Bisa saja Yesus mendobrak pintu hati kita, tetapi you are not a robot, we are not a robot. Kita diberi free will, kita diberikan kebebasan untuk memilih. Oleh sebab itu, mereka tidak mau membuka pintu hati mereka, dan mereka tidak mau berserah, sehingga mereka tidak dapat merasakan akan kesetiaan Bapa di surga. Nah, sebetulnya ada banyak tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari, tetapi hari ini saya hanya angkat satu tokoh Alkitab, yaitu anak bungsu dari Isai. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya Jesse, dia punya anak 8 saudara. Dan ketika Nabi Samuel disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Bethlehem untuk mencari calon pengganti Raja Saul, saudara. Dan disuruhnya menemui Isai. Dan saudara lihat 8 nama dengan meaningnya masing-masing dan alamat ayatnya, saudara bisa lihat dan renungkan. Tetapi yang saya ingin bacakan buat saudara, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah kepada daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, ini anak tertua, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab, anak yang kedua, menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba.
Kata Samuel kepada Isai, suruhlah, katanya, suruhlah ia memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Daud diurapi atau berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud diurapi. Nah, saudara, kita di sini menyaksikan bahwa Daud adalah anak yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya. Yang disaudarkan 7 kakak-kakaknya. Bahkan di saat Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, Isai hanya menunjukkan 7 anaknya saja. Dan apa yang terjadi? Samuel bertanya, hanya inikah anakmu? Maka Isai berkata, ada yang bungsu dan dia masih di padang belantara mengembalakan domba. Nah, Samuel langsung berkata, panggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum mengurapi dia. Nah, saudaraku, mungkin ada di antara kita adalah orang yang tidak diperhitungkan di dalam keluarga. Mungkin karena kita bandel, mungkin karena IQ kita jongkok dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain, atau mungkin wajah kita tidak setampan dengan saudara-saudara kita yang lain, ya. Tapi saya mau katakan hari ini ada Bapa yang setia menjaga kita. Ada Bapa yang setia untuk menolong kita. Ada Bapa yang akan membaringkan kita di padang rumput yang indah. Kita lihat Daud, dia hanya menyendiri di padang bersama domba-dombanya. Tetapi kenapa Daud bisa bahagia kayak gitu, saudara? Jawabannya, karena ada Bapa yang setia. Nah, mungkin ada di antara saudara secara biologis ayahnya sudah tidak ada di dunia ini, sudah bersama dengan Bapa di sorga. Mungkin sedih setiap kali kita mengadakan Father's Day, ya, setiap kali kita Natalan atau kumpul dengan keluarga, mungkin kita teringat dengan ayah biologis kita, ayah kandung kita. Tapi hari ini ada satu penghiburan buat saya dan saudara. Termasuk saya, ayah kandung saya sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini, ayat ini yang dialami oleh Daud, dikatakan, even though my father and mother abandon me or forsake me, the Lord will receive and welcome me. Artinya, sekalipun ayahku, sekalipun ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Rupanya ini yang membuat Daud walaupun nggak direken, nggak dihitung, ya, nggak masuk hitungan ayahnya, bahkan saat itu dia sedang menggembalakan domba-dombanya, tapi dia happy. Rupanya karena ini, karena dia bersama atau disertai oleh Bapa yang setia, yaitu Allahnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini, kalau engkau merasa bahwa orang tidak menilai, tidak mereken, ingat Daud. Daud tetap happy, Daud tetap setia, karena dia disertai oleh Bapa yang luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada satu cerita yang saya alami dengan keluarga. Satu saat kami persiapan untuk melakukan perpindahan dari satu state ke state lain.
Jadi biasa kalau mau pindahan kan jual ini jual itu supaya tidak repot. Nah, ada piano kesayangan kami, kesayangan anak kami juga yang perempuan. Nah, karena kami akan pindah dan saat itu kami tinggal di tingkat yang ketiga. Dan singkat cerita, kami tawarkan dan ada anggota gereja yang mau membeli. Jadi sudah bayar cash, tinggal nunggu waktu kami sekalian pindah-pindahan, baru itu diantar ke rumahnya. Nah, satu saat saudara, karena saya mungkin tidak sabar di subdivision di mana kami tinggal, ada mover, ada orang yang memang spesial pindah-pindahan, saudara. Lalu saya dekati dan tawar-menawar, wah ini harganya cukup murah, udah aja hari inilah kita kirim. Jadi saya bilang ke istri saya, oh saya ketemu tukang itu, remover tuh, pindah-pindah. Berapa? Oh, oke, akhirnya kita deal. Dan memang saudara, 2 orang yang badannya besar-besar masuk ke ruangan kami di lantai 3. Lalu dilihat itu piano. Lalu ya istri saya pun menyaksikannya. Are you sure you can do it? Oh ya. Dan dilihat memang badannya gagah perkasa, saudara. Dan karena saya harus ke bank, jadi saya harus bilang, oke, saya ke bank dulu, saya mau ambil cash. Begitu saya sampai di bank, saudara, apa yang terjadi? Istri saya telepon, Denny, apa yang terjadi loh? Itu piano kita jatuh dari lantai 3 ke lantai bawah. Waduh, ya, satu floor ya, jadi dari 3 ke 2. Nah, dari 2 ini ke 1 itu, saudara, straight down. Jadi si lantainya itu menurun, itu sudah turun ya. Dan katanya, wah bunyi sekali. Terus sekarang gimana? Ya sekarang udah ada di truk. Katanya sih nggak apa-apa. Oh ya? Oke, akhirnya begitu saya pulang, saya tanya, gimana? It's okay. Akhirnya kita antar dan sampai ke tempat di mana my church member udah beli piano itu. Nah, saat itu baru saja hujan, jadi kita harus melewati rumput dan susah sekali angkat-angkatnya, even pakai roda pun. Sampailah itu piano di ruang tamu. Begitu piano dibuka, karena sudah diselimuti dengan memang alat-alat pembungkus orang-orang pindahan. Begitu dibuka itu piano, saya lihat bagian tengahnya ada crack dikit. Saya pikir, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi begitu dibuka itu penutup piano, tutsnya semua pada miring, saudara. Dan nggak bisa dipencet sama sekali, keras, saudara. Dengan malu saya berkata kepada anggota gereja yang sudah bayar itu piano, sorry, saya bilang, ini tadi piano jatuh dan dia bilang nggak apa-apa katanya. Jadi saya bukan kasih bangke, sorry. Udahlah, titip dulu ya, sambil saya nanti cari tahu gimana caranya untuk buang piano ini. Akhirnya saudara, saya teringat di mana saya sempat bekerja dan ada gereja yang memiliki sekolah musik. Jadi ada banyak piano ya saudara. Lalu saya tanya ke sekolah tersebut dan saya dapatlah itu nomor technician piano. Katanya begitu saya telepon, dia lagi vacation. 3 minggu kemudian baru dia membalas telepon saya. Tapi di dalam suaranya, dia seolah-olah tahu saya, kenal saya, bahkan memanggil saya Pastor Ramdan. Lalu saya bertanya, kok you tahu? Ya karena setiap hari Rabu malam ada namamu di dalam buletin atau daftar doa kami di gereja tersebut as a missionaries. Oh, pantesan. Lalu dia minta supaya saya ceritakan apa yang terjadi. Saya ceritakan seperti itu. Oke, saya akan coba lihat. Dan sampailah dia melihat, lalu dia buka itu piano. Begitu dipencet, ya memang nggak bisa gerak. Lalu akhirnya dia bilang, it's done. Saya bilang, apa maksudnya? Udah nggak bisa diperbaiki. Tetapi dia tetap maju mundur, saudara. Akhirnya dia kelilingin itu piano. Saya tanya, gimana mungkin ada temanmu yang bisa mereparasi?
ya kalaupun bisa, ini lebih mahal daripada kamu beli. Tapi dia nggak give up, saudara. Sampai akhirnya dia mendekati saya, boleh nggak aku minta izin untuk aku keluarkan itu tools-nya dan aku taruh di lantai. Saya bilang, yo silakan. Karena aku ingat ketika aku jadi mahasiswa, aku disuruh untuk rearrange about that piano. Betul, saudara, dia lakukan itu semua, ditaruh di lantai. Setelah itu disusun satu persatu. Sampai baru 1/4, dia pencet. Bunyi, saudara. Ya, sampai setengah, dia lakukan itu. Waduh, dengan hati yang cukup gembira, saya pulang ke rumah karena saya harus bawa buku cek untuk bayar dia. Lalu sampai di rumah, istri saya bertanya, berapa? Waduh, itu yang gua nggak tahu. Mungkin 1.000 kali atau 1.500. Akhirnya udah saya kembali, dan ketika saya datang ke rumah tersebut, dia sedang di kursi goyang, saudara. Lalu dia katakan, "Hi Pastor, you want to hear? Kamu mau dengar suara pianonya? Ini lebih bagus suaranya daripada sebelumnya." Saya bilang, masa? Iya. Akhirnya dia main. Betul, saudara, suaranya lebih nyaring, lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, sekarang tinggal tanya berapanya. Ya, jantung saya rada berdebar, saudara, rada panas, tiris saeutik, ya. Jadi ketika saya tanya, jadi berapa yang harus saya bayar? Saudara tahu apa yang dia katakan? Bayar saja seperti saya datang untuk tuning atau untuk stem piano. Berapa? Just bayar saja, cuma $90, saudara. Wow, saya nggak banyak nanya lagi, langsung saya tulis cek dan hanya bayar 90. Nah, saudara, pelajaran yang teramat penting dalam ilustrasi ini, itu sudah dianggap bangkai, itu sudah dianggap sampah, udah rusak. Tetapi di tangan seorang ahli, piano yang dianggap sudah jadi sampah menjadi piano yang suaranya lebih indah daripada sebelumnya. Daud tidak direken, tidak dihitung oleh ayahnya. Tetapi kalau Tuhan sudah merencanakan dia untuk menjadi seorang raja, tidak ada yang menghalanginya. Ya, dia fisiknya dibanding dengan kakak-kakaknya, dia kerdil, dia kecil, saudara. Tetapi karena Tuhan sudah siapkan dia jauh-jauh sebelumnya, akhirnya dia dipilih dan memang ditetapkan oleh Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Nggak usah terusik orang menilai saudara seperti apa. Nggak menganggap saudara. Tetapi hari ini kita tahu bahwa Allah kita tidak meninggalkan kita. Allah kita menyambut kita karena dia Allah yang setia. Nah, saudara, sebagai bagian yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, yaitu apa yang akan saudara lakukan ketika engkau dekat dengan Bapa di surga. Apa yang akan kita rasakan ketika kita berada dekat dengan Bapa kita? Kita akan merasa tenang tentunya. Kita akan merasa aman tinggal bersamanya. Ya, selalu merasakan akan hadiratnya, akan menguatkan hati kita, akan memelihara dari yang jahat. Ya, apa yang akan Bapa tunjukkan jika kita tetap bersama dengan Bapa? Tentunya dia setia. Dia menunjukkan kasih setianya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya, seperti Bro Aan tadi nyanyikan. Ketika kita tetap bersama dengan Bapa, Bapa akan tunjukkan kesetiaannya, kasih setia kepada kita. Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Dia akan menunjukkan kemuliaannya. Lalu bagaimana langkah kita jika kita memprioritaskan Bapa kita di dalam hidup ini? Menjadikan dia Tuhan melebihi harta, melebihi segalanya. Menjadikan dia di atas segala-galanya. Mulai kapan Tuhan akan tunjukkan kasih setianya? Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia. Amin. Meskipun kita kadang tidak setia, Bapa kita tetap memegang janjinya untuk memberkati umat pilihannya.
Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Sungguh menguatkan kami, menghibur kami, bahwa kami punya Bapa yang setia. Sekalipun secara biologis, Bapa kami yang di dunia ini sudah tidak ada di samping kami lagi, tapi ada bersama dengan Bapa di surga. Dan Engkaulah Bapa yang setia, yang peduli kepada kami, yang tetap memegang janji-janjinya untuk digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi Tuhan Midweek Worship Community ini dalam pelayanannya, lewat apa saja yang mereka lakukan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. God bless you.